Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Gatot Trianto. Pada malam ini saya akan ditemani oleh teman-teman dari Prodi Informatika dari Universitas Teknologi Yogyakarta yang akan menemani saya dalam beberapa menit ke depan. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih dengan tema petani, anak muda, dan juga Pancasila. Sebelumnya, kita sudah nonton film dokumenter karya Rifantian yang berjudul Puter Panguripan. Di film tersebut ada seorang petani bernama Bapak Ngatenu. Nah, yang pertama nih, selamat malam Mas Tri Ari Wibowo. Selamat malam, Mas Gatot. Bisa diceritakan sedikit tentang film dokumenter ini? Silahkan. Baik, menurut saya ini filmnya cukup menarik ya, walaupun hanya sekedar film pendek. Di sini menceritakan seorang petani yang bernama Pak Ngatenu, di mana beliau sudah menjadi seorang petani kurang lebih 30 tahun, dan beliau sendiri merasa sebagai petani sudah cukup puas sebagai profesinya tersebut. Dan menurut beliau, eh, menjadi seorang petani itu simpel dan tidak ribet, tidak perlu memikirkan ini itu seperti pekerjaan yang lain. Dan Pak Antonio sendiri pun menceritakan bahwasanya sebagai seorang petani itu banyak lika-liku yang dihadapi juga. Salah satunya ketika melihat hasil panen yang kurang memuaskan dan itu membuat kurang menyenangkan ya. Namun dari lika-liku tersebut kita dapat mengambil nilai, salah satunya nilai kesabaran, di mana ketika hasilnya tidak sesuai ya harus sabar dan terus berusaha sampai hasilnya itu maksimal. Dan sebagai petani sendiri, Pak Ngatenu sudah merasa cukup puas dan kesenangannya tuh salah satunya dari hasil panennya kalau bagus. Kalau hasil panennya bagus tuh udah menjadi kepuasan tersendiri bagi beliau. Dan serta hasil panennya pun tidak sekedar dimakan sendiri, tidak dikonsumsi sendiri, ada sebagian dijual, ada yang disimpan nantinya ditanam kembali. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Dari film dokumenter ini adalah Pak Ngatono adalah seorang petani padi, di mana padi sendiri itu masuk dalam simbol Pancasila ya. Nah, kita sudah menyinggung di Pancasila. Untuk selanjutnya, selamat malam Mas Akbar. Malam Mas Gatot. Nah, ini aku mau nanya nih sama Mas Akbar. Ada gak sih kaitannya Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini dengan film dokumenter? Silakan Ya, Mas Akbar. baik. Dari film dokumenter yang saya tonton tadi, saya menemukan beberapa nilai Pancasila yang terkait dengan film dokumenter Puter Panguripan tersebut ya. Di antaranya sila pertama, yaitu sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini sila itu mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dalam video tersebut, para petani memasrahkan hasil panen mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dari awal menanam padi. Hasil yang akan didapat mereka syukuri bagaimanapun nanti keadaannya, mau panen itu berhasil atau panen itu tidak, mereka tidak akan berburuk sangka dan tidak akan menyalahkan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih berserah diri dan terus mempercayai keberkahan dari Tuhan. Dan selanjutnya saya menemukan juga nilai Pancasila sila kedua yang dapat dikaitkan dengan video tersebut, di mana sila kedua mengandung arti kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Dalam hal pertanian, nilai kemanusiaan ini tercermin dari sifat gotong royong para petani dan menghargai sesama makhluk hidup, khususnya tumbuhan padi dalam video tersebut ya. Sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini sudah ada sejak zaman dahulu, karena zaman dahulu masyarakat sudah hidup bertani dan bekerjasama dengan petani lainnya dalam menggarap lahan pertanian mereka.
Dan sampai saat ini pun masih tampak gotong royong sesama petani dalam menggarap lahannya. Seperti contohnya satu bidang lahan petani dapat digarap oleh beberapa kelompok petani atau beberapa orang secara berkelompok. Itu sih dari yang saya dapatkan, sila-sila yang saya dapatkan tentang video dokumenter tersebut. Mungkin dari teman ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Akbar ya. Aku mau nambahin sedikit nih tentang nilai-nilai Pancasila tadi. Itu kan baru sila pertama dan kedua. Nah, untuk yang ketiga, untuk sila yang ketiga itu persatuan ya. Dalam nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pada nilai ini, persatuan ini perilaku sikap para petani ditandai dengan adanya suatu perkumpulan begitu. Nah, untuk selanjutnya nih, selamat malam Mas Latif. Selamat malam Mas Gatot. Nah, tadi itu udah nilai-nilai Pancasila nih. Menurut Mas Latif nih, gimana sih analisis tentang kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia? Baik Mas, di sini saya akan menjelaskan sedikit analisa terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama, pemerintah melakukan reformasi pertanian, di mana pemerintah meluncurkan program reformasi agraria melalui legalisasi aset dan bantuan pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang kedua, ada pemerintah melakukan peningkatan akses pasar terhadap produk pertanian Indonesia, khususnya di pasar internasional, dan pemerintah juga melalui berbagai kerjasama, baik secara bilateral dan regional. Dan yang terakhir, pemerintah juga membuat terobosan membangun sarana dan prasarana, yaitu salah satunya dengan membuat alat dan mesin pertanian sebesar 180.000 unit dan pembangunan lumbung pangan sebesar 3.771, dan itu adalah analisa dari saya. Saya kembalikan ke Mas Gatot. Oke, terima kasih untuk analisisnya Mas Latif. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya ke Mas Dedi. Mas Dedi, selamat malam. Ya, malam Mas Gatot. Menurut Mas Dedi nih sebagai kaula muda, sebagai pemuda nih, analisis dan solusi seperti apa sih menurut Mas Dedi masa depan pertanian di Indonesia dengan lahan yang makin lama makin habis dan anak-anak muda Indonesia yang enggan bekerja di sektor pertanian? Mungkin pertama analisis dulu ya. Seperti yang dijelaskan yang pertama tadi oleh Mas Tri, mungkin bagi Pak Matano tujuan dia dari jadi petani itu karena tidak perlu mikirin ini itu. Cukup yang diperlukan untuk dia bertani seperti lahan, bibit, pupuk itu sudah cukup, dan apalagi hasil yang ditanam itu tumbuh dengan baik dan subur, itu sangat senang gitu rasanya di hati. Terus untuk solusi seperti apa masa depan pertanian Indonesia di tengah lahan yang makin lama makin menipis atau sempit, itu mengatasinya dengan semakin berkembangnya teknologi. Kita ini harus menciptakan bibit yang unggul dan teknologi yang tepat atau canggih lah untuk bertani ke depannya. Dan untuk anak muda yang enggan bekerja di sektor pertanian, ya jangan merasa malu. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang itu bekerja jadi petani itu malu, tidak dilirik. Beda dengan pekerjaan jadi guru, polisi, dan TNI yang berseragam. Dan juga dalam sudut pandang anak muda zaman sekarang itu dunia pertanian itu kerjanya gitu-gitu aja. Yang menanam, memupuk, mengompres, melindungi dari hama, terus ngatur jalannya air di sawah. Padahal dalam segi pembelajaran itu banyak yang harus dilakukan dan ada ilmunya sendiri.
Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Mas Gatot. Baik, terima kasih untuk Mas Dedi ya. Wah, cukup menarik sekali ya pendapat dari teman-teman prodi informatika ini ya. Mungkin cukup sekian sih pembahasan untuk malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman dari prodi informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk join dan sharing pada malam hari ini ya. Mungkin cukup sekian saja buat video kali ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.